Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, as-sadaqatu tudfi'ul bala kama tudfi'ul ma'un nar. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabi wa bibul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang terhormat, yang saya hormati dan sama-sama kita hormati, yakni para pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang. Mobil khusus yang saya hormati Ketua PC Ibnu IPPNU Kabupaten Tangerang, rekan Muhammad Rizik Sihab dan rekan Nita Meliana atau Meliani, mohon maaf, dan para rekan dan rekan Nita dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita semua dekat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul walaupun dengan jarak yang jauh melalui siaran streaming atau live IG. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita semuanya dengan niatan tabarukan di haji sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati ke Sekretaris PC Ibnu IPPNU Kabupaten Tangerang, mobil khusus anggota pengurus PC Ibnu IPPNU Kabupaten Tangerang, dan semua para ketua PAC di Kabupaten Tangerang yang saya hormati dan saya banggakan, dan mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara dengan tema sedekah Ramadan, di mana Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dibicarakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, kata Rasul, awaluha rahmatun wa wastuha maghfiratun wa akhiruha itqu minan nar. Yang artinya Ramadan itu di awalnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kasih sayang, dan yang kedua menurut kata Rasul di pertengahannya itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah, dan yang ketiga kata Rasul di dalam hadisnya adalah itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Kita sekarang alhamdulillah sudah masuk di pertengahan bulan suci Ramadan, tidak terasa oleh kita semua. Banyak pergerakan, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siapapun itu, baik berupa organisasi, komunitas, ataupun selingkup keluarga yang peduli di bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan keberkahan sangat banyak diturunkan. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar pahala, mengganjarkan imbalan, mengganjarkan balasan berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam kitab Fadailus Sahrul Ramadan, yang mana kitab Fadailus Sahrul Ramadan ini merupakan satu kitab yang menjadikan satu pegangan bagi para mubalik, para da'i, para ustadz ataupun para kiai yang merujuk kepada kitab ini. Dikatakan bahwasanya di dalam kitab ini dijelaskan barang siapa yang bersedekah, memberikan
mengeluarkan hartanya, sedikit hartanya untuk membantu orang lain dengan tujuan memuliakan bulan suci Ramadan, maka ganjarannya berlipat ganda seperti halnya walaupun ia mengeluarkan pahala ataupun sedekah tersebut dikatakan sunnah, tapi diganjarkan pahalanya, yakni adalah seperti ganjaran pahala wajib gitu. Jadi orang yang bersedekah di bulan Ramadan, orang yang mengeluarkan hartanya, menolong orang lain, membagikan takjil, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Karena memang di bulan Ramadan itu identik banyaklah orang-orang baik gitu, bermunculan. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Maka itu para rekan dan rekanita dimanapun berada, saya pun suka melihat seliweran-seliweran begitu banyak. Namun sedekah itu dikatakan bukan hanya sebatas dari material. Bukan hanya sebatas dari berupa uang. Bukan hanya berbatas dari berupa makanan. Tapi seluruh tubuh kita pun bisa dikatakan harus bersedekah. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasul, tabassamuka ila wajhi ahika shadaqatun. Tersenyumnya kita terhadap saudara kita itu merupakan salah satu sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya sebatas material, bukan hanya harus memberi uang, memberi makanan dan lain sebagainya, tapi tersenyum pun itu termasuk kepada sedekah. Sekarang oleh Kiai Khalil Nafis, beliau pernah mengatakan di dalam bukunya, kata Kiai Khalil Nafis, giroh umat muslim di Indonesia, sedekah di saat bulan Ramadan itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau zakat fitrah kan itu merupakan kewajiban. Baik itu zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Tapi kalau sedekah, memberikan takzil, ya kan, mengajak buka bersama dengan anak yatim, terus mengajak kepada orang lain untuk ikut buka di masjid dan lain sebagainya, itu kan kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, yang banyak dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka hadirin ataupun rekan dan rekanita dimanapun berada, marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran, bukan hanya melalui sedekah dengan material, tapi kita pun harus bisa sedekah. Dengan apa? Dengan tenagakah kita? Dengan pikirankah kita? Dengan lisankah kita? Dalam artian, apapun yang kita lakukan menolong orang lain, kita niatkan sedekah di bulan suci Ramadan. Jangan kita niatkan hanya sebatas membantu saja. Jangan kita niatkan hanya sebatas untuk meringankan beban mereka saja. Tapi kita harus harus meniatkan dalam diri kita itu bersedekah. Supaya apa? Supaya kita diganjar dengan ganjaran yang mana pekerjaan sedekah kita sunnah, namun diganjar oleh Allah menjadikan ganjaran kita seperti melaksanakan ganjaran wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rekan dan rekanita yang saya hormati dan dimanapun Anda berada, kita sudah sering membicarakan masalah sedekah. Bahkan ya sedikit ada yang lagi ramai, lagi viral, mengatakan sedekah bisa dibalas di dunia, sedekah bisa terjadi. Memang betul. Karena hadis Rasul pun pernah menjelaskan, di dalam hadisnya kata Rasul, barang siapa yang bersedekah maka akan dilonggarkan. Barang siapa yang bersedekah maka akan dijamin hidupnya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang bersedekah akan dibalas 10 lipat ganda. Seperti itu. Jadi setelah kita bersedekah di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang alhamdulillah gitu kan. Kita menghadapi bulan Ramadan ini, sebelum kita menghadapi bulan Ramadan kita sudah jauh-jauh hari kita berdoa agar kita bisa didatangkan di bulan Ramadan, ya kan? Mana di bulan tersebut kita berdoa di bulan Rajab. Dalam doa itu kita sampaikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil baqasidana. Itu bagi orang-orang mukmin.
orang-orang Islam. Tapi kalau buat jomblo beda doanya. Kalau jomblo doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa jawwiz bisawalina. Kalau jomblo seperti itu doanya. Jadi kalau jomblo itu, ya Allah berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan, dan berikan jodoh kami di bulan Syawal. Gitu. Itu doanya. Doa siapa? Doa jomblo. Makanya sekarang jomblo banyak-banyak berdoa. Itu merupakan salah satu sedekah. Doa pun kita mendoakan orang lain dengan tujuan hati kita, bukan hanya untuk mendoakan orang lain supaya dia menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi lebih rajin, tapi itu pun merupakan sedekah, kebaikan bagi kita, yang mana itu merupakan sedekah lisan. Adapun Rasul juga menganjurkan bahwasanya sedekah bukan hanya dengan material, tapi menghilangkan atau menghindarkan, memindahkan yang namanya duri, ataupun kalau biasa sekarang itu di jalan banyaknya paku ataupun ranjau, itu kita pindahkan. Itu merupakan satu kebaikan, merupakan sedekah. Karena apa? Karena jika itu tidak dihindarkan oleh kita, itu bisa menjadi satu sabab atau musibah bagi mereka. Jika di dalam perjalanan terdapat satu ranjau ataupun duri atau paku yang dapat mencelakakan, kita tidak pindahkan, kita melihat tersebut, maka kita harus memindahkannya. Kalau kita tidak memindahkannya, kita mendapatkan satu kesalahan, bahkan kita mendapatkan dosa. Karena sebab oleh terjadi adanya paku, sebab oleh adanya ranjau, sebab oleh adanya jarum ataupun adanya duri di jalan tersebut, kita tidak hindarkan, akhirnya terjadilah satu musibah, terjadilah satu kecelakaan akibat barang tersebut. Kita tidak hindarkan, kita berarti tidak menolak terhadap yang namanya musibah tersebut. Makanya buat rekan dan rekanita dimanapun berada, jangan berkecil hati. Kalau kita seorang muslim, kita bukan orang yang memiliki harta yang berlimpah. Karena memang mayoritas kan kita tahu bahwasanya yang sedekah itu selalu didominasi atau dimonopoli oleh orang-orang yang memiliki, dalam artian orang-orang kaya. Sedangkan orang seperti kita yang orang tidak punya, maaf ya seperti saya lah, dalam artian seperti saya tidak bisa memberi satu kurma pun untuk orang-orang yang berbuka puasa. Tapi saya yakin saya mampu untuk bersedekah dengan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita niatkan di dalam hati kita bahwa saya punya lisan, saya punya bibir, saya adabkan, saya lakukan bibir ini untuk tersenyum kepada orang-orang mukmin, tersenyum kepada saudara-saudara kita. Karena dengan senyum tersebut orang merasa senang, orang merasa bahagia. Walaupun senyum itu entah akan pun di dalam hatinya merasa sedang rudet dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tetap memasangkan wajah senyum, memasangkan wajah yang gemigir, yang bergairah, memasangkan wajah yang selalu senang terhadap orang lain, insya Allah orang lain pun kepada kita akan kembali membalas senyum, dan suatu senyuman tersebut akan menjadikan satu ketenangan di dalam hati. Itu pun merupakan sedekah. Jadi insya Allah sedekah di bulan Ramadan ini, dari awal tadi saya bicarakan di dalam kitab Fadailus Syahri Ramadan, yang mana dijelaskan barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, walaupun sedekah tersebut sunnah, tapi insya Allah Rasul sudah menjelaskan akan diganjar oleh pahala dengan ganjaran yang seperti melakukan satu amalan, yakni adalah amaliyah kebaikan, yang seperti amaliyah kewajiban. Dalam artian pekerjaan sunnah dibalas oleh ganjaran wajib. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intisarinya adalah dikala di bulan Ramadan ini banyak orang-orang melakukan kegiatan sosial, orang-orang melakukan kegiatan kebaikan untuk memberikan sedikit hartanya, menyisihkan sedikit hartanya. Jangan sampai tertanam dalam diri kita itu hanya sebatas pencitraan. Cuma ingin supaya organisasinya muncul, cuma ingin supaya organisasinya maju,
cuma ingin supaya kelihatan organisasinya itu aktif, dermawan. Kita harus menanamkan di dalam hati kita. Apa yang harus kita tanamkan? Husnudon. Karena di zaman akhir ini, pernah suatu saat saya pernah bikin caption, bahwasanya caption tersebut dikatakan ya, saya ucapkan captionnya, di caption itu saya bilang gini, di akhir zaman itu orang alim tapi dikatakan soalim, orang yang sering sodako tapi dikatakan sok dermawan, orang yang bijak dengan kata-katanya dikatakan sok bijak. Itulah merupakan amalan yang sulit di akhir zaman, yakni adalah husnudon terhadap orang lain, berbaik sangka terhadap orang lain. Orang lain rajin komunitasnya memberikan takzir, orang lain rajin komunitasnya memberikan pertolongan, bersedekah dengan segala apapun yang ia mampu keluarkan. Tapi kata yang tidak suka, ya pasti dia berkata, wah eta mah cuma cari muka, lah eta mah cuma pencitraan. Biasa seperti itu kebanyakan Mary. Maklum, karena ada satu makalah yang pernah saya ingat, wa aini ridha an kulli aibin kalilatin kama aini syukhti tubdil masawi, yang artinya jikalau orang yang sudah membenci, sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti kebaikan tersebut akan terlihat buruk oleh mereka. Tapi seburuk apapun kelakuan yang dilakukan oleh mereka, pasti akan dikatakan baik, walaupun kelakuan itu adalah buruk. Artinya, seperti peribahasa mengatakan, gajah di kelopak mata tidak terlihat, tapi semut yang di ujung pantai, di seberang laut, ataupun di seberang sungai, tapi terlihat. Itulah sulitnya amaliyah, ataupun pekerjaan yang sulit di akhir zaman ini, yakni adalah memiliki sifat husnudon. Makanya, saya tetap memotivasi, mari tetap semangat untuk seluruh rekan dan rekanita dimanapun berada, entah itu dari PW Kabupaten PW Banten, PC Kabupaten Tangerang dan lain sebagainya, khususnya yang mana yang masih saat ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, yang saat ini berlomba-lomba untuk memberikan sosial, melakukan gerakan-gerakan sosial terhadap masyarakat yang ada di luar sana. Tetap optimis, yakin bahwasanya tergantung kepada niat yang kita lakukan. Karena Rasul pernah menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap pekerjaan itu tergantung kepada niatnya, dan niat tersebut akan tergantung kepada perilaku dan tingkah lakunya. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita sama-sama bersedekah di bulan Ramadan, karena tujuan kita memuliakan bulan yang mulia ini. Karena bulan Ramadan ini bulan yang begitu mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan banyak keistimewaan yang harus kita raih. Jangan sampai kita merasakan kesedihan, jangan sampai kita merasakan kegelisahan, jangan sampai kita merasakan kekecewaan setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih ada kesempatan setengah bulan lagi, karena kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan, yang mana sekarang kita sudah memasuki tanggal 15 Ramadan. Kita jangan sampai merasakan kerugian, jangan sampai merasakan kekecewaan, jangan sampai merasakan kegelisahan tak kala Ramadan sudah jauh meninggalkan kita. Marilah sama-sama rekan dan rekanita yang masih bersemangat untuk melakukan kebaikan, mari sama-sama kita lakukan kebaikan dengan niatan lillahi ta'ala, dengan niatan bersedekah agar kita bisa meringankan beban-beban orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.